Oke, udah mulai record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hendri. Bagaimana Pak kabarnya Pak Yusni di sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Gimana keadaan di Lombok Timur? Aman-aman saja? Alhamdulillah aman. Tadi sempat hujan, saya pulang sekolah juga hujan, naik motor hujanan. Ya, sudah memasuki musim penghujan ya Pak ya. Jadi memang hujan ada di mana-mana sama di Taliwang sama juga. Hujan di mana-mana sekarang. Oke, terima kasih Pak Yusni sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana perasaan Pak Yusni pada sore hari ini? Alhamdulillah rileks, cukup senang, bahagia. Sebentar lagi eh, bulan Desember dan kita akan tahun baruan. Ada liburannya ya Pak ya. Jadi Iya, udah ada bisa libur. bikin bahagia. Ada liburannya. Oke, Pak Yusni. Jadi sesi coaching kita ini cukup singkat, mungkin 10 sampai 15 menit. Jadi insya Allah kita akan manfaatkan sesi coaching kita ini dengan semaksimal mungkin ya Pak Yusni ya. Iya, iya. Baik Pak Yusni, jadi yang pertama ingin saya tanyakan adalah apakah Pak Yusni mempunyai tujuan Pak Yusni untuk coaching hari ini seperti apa Pak Yus? Iya, ini saya mau sharing tentang keadaan sekolah saya sih, sebenarnya, gimana Ya, tentang gimana sekolahnya Pak Yusni? murid saya yang sering terlambat masuk kelas karena mereka harus ada kegiatan lain seperti belanja dan sebagainya, padahal mereka sudah disiapkan waktu untuk berbelanja. Oke, baik. Jadi Pak Yusni ini ingin menceritakan bagaimana permasalahan yang terdapat di sekolah Pak Yusni mengenai permasalahan dalam pembelajaran berarti Pak Yusni ya? Iya, betul sekali, Bu Hendri. Iya. Jadi Pak Yusni eh, merasa ada beberapa orang siswa yang sering terlambat datang ke kelas tidak tepat waktu begitu ya Pak Yusni ya? Bukan beberapa orang sih, tapi ya sebagian besar, sebagian besar siswa kita yang Sebagian besar terlambat. ya Pak ya? Iya. Jadi itu Itu ya. apakah Pak Yusni merasa cukup terganggu dengan kejadian tersebut? Dengan adanya fenomena tersebut? Iya, saya cukup terganggu karena materi yang mau saya sampaikan, begitu saya sampaikan ke sebagian orang, nanti kan ada yang terlambat kan, eh, apa namanya, saya harus mengulang lagi materi yang sudah saya sampaikan tadi ke mereka yang belum paham karena belum menerima materi tersebut. Begitu Pak Yus ya. Jadi ada sebagian besar yang terlambat, guru sudah masuk. Jadi kalau ada lagi siswa yang terlambat datang, gurunya wajib harus mengulangi pembelajaran lagi. Jadi kerjanya menjadi dua kali begitu ya Pak Yusni ya. Ya, betul Bu Iti. Saya harus mengulang lagi materinya. Kan sementara setelah saya mengulang, siswa yang sudah menerima juga kan merasa bosan dia untuk menerima materi yang saya Ya sampaikan begitu ya. berulang. Kan cukup mengganggu juga untuk teman-temannya. Cukup Sementara mengganggu untuk mereka sudah, teman-temannya begitu ya. ya, sementara Bagaimana mereka tidak, perasaan Pak Yus? Ya, bagaimana ya, perasaan sementara Pak Yusni ketika mendapati fenomena tersebut, Pak? saya sih cukup kecewa dengan anak-anak tersebut karena bel sudah berbunyi pada saat 7.30, mereka masih di luar, mereka masih ngantin, sehingga ter, terlambatnya juga lumayan lama sih, sekitar 15 menit sampai 30 menit. Nah, itu yang bikin ya kita kesal juga sih karena bukan sehari dua hari tapi tetap seperti itu.
Ya, jadi cukup mengganggu Pak Yusni ya Pak ya. Bukan Pak Yusni saja, mungkin dengan rekan-rekan guru lainnya dengan keterlambatan sebagian besar siswa. Apalagi kalau sampai 30 menit lumayan menyita waktu begitu ya Pak. Iya, sehingga itu menjadi kebiasaan. Nanti kan kalau tolak ukur kita di ruang guru bukan gurunya jadinya, tapi siswanya. Kita nunggu mereka harus masuk dulu atau mereka harus kumpul semua dulu di kelas baru kita bisa masuk. Nah, sebenarnya ada sih beberapa keinginan saya supaya hal tersebut bisa diatasi gitu. Begitu. Kemudian kalau dari skala 1 sampai skala 10 Pak Yus. Pak Yusni ini menilai Kelas 9. siswa-siswa yang terlambat ini di skala berapa? Yang 10 itu adalah paling banyak, yang 1 adalah paling rendah, Pak Yus. Skala untuk siswanya ya, Iya, untuk ya siswanya. 5 lah, di skala 5. 5 ya. Di Mm. skala 5 berarti hampir setengahnya berarti ya, Pak ya. Hampir mencapai nilai poin penuh Iya, berarti. setengahnya Begitu. karena sebagian besar yang bermasalah ini. Sebagian besar yang bermasalah. Jadi bagaimana cara Pak Yang laki Yusni untuk menghadapi situasi. Gimana, Pak? terutama yang laki itu hampir 100%, yang laki, yang perempuan sebagian. Ya, Nah, sebagian itu yang tinggal di kelas, yang sudah masuk duluan. ya seperti itu. Kemudian bagaimana cara Bapak Yusni untuk menghadapi situasi tersebut, Pak? Eh, Cara saya sih sebenarnya simpel sih, Bu Indri. Eh, Ya, Pak? saya sebagai guru juga harus sebagai panutan. Ketika jam 7.30 saya sudah harus berada di kelas, sehingga bukan bukan siswanya yang kita jadi patokan untuk masuk, tapi saya yang sebagai gurunya yang harus menjadi patokan untuk masuk ke kelas. Kalau gurunya sudah masuk, maka siswa itu akan ikut juga masuk. Ketika mereka berada di luar masih ngantin, otomatis dia akan mempercepat kegiatannya tersebut. Ya, enggak sampai terlambat sampai 15 menit, ya paling 5 menit lah. Sudah ada perubahan dari 15 menit ke 5 menit. Ya bisa saya tolerir sih yang seperti itu. Ya, baik, Pak. Jadi untuk cara Pak Yusni menghadapi hal tersebut adalah dengan cara menjadi teladan dulu ya, Pak. Ya. Menjadi role modelnya dulu ketika guru sudah datang tepat waktu, maka siswa-siswa yang tadinya masih di kantin atau masih di jalan, lagi bersenda gurau dengan temannya itu juga akhirnya bisa langsung cepat-cepat untuk datang ke kelas begitu, Pak Yusni ya. Iya, betul betul Bu Indri. Baik. Ada cara yang lainnya, Bapak? Selain menjadi role model mungkin? Cara yang lainnya kan sebelumnya itu kita jam 7 sudah mulai imtak ya. Iya. Kita mengusahakan sih sebenarnya imtak itu selesai 7.15. Kalau kita inginnya 7.15 kegiatan imtak sudah selesai, otomatis persiapan dari kegiatan tersebut harus berada di bawah jam 7. Misalnya jam 6.45 anak-anak sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk kegiatan imtak. Kita mulai menyiapkan mereka karpet, kemudian sound system dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita persiapkan selama 15 menit sehingga jam 7.00 mereka sudah mulai start kegiatan imtak tersebut. Kita bisa melaksanakannya selama 10 menit untuk membaca Al-Quran, kemudian pidato dari siswa 5 menit sehingga bisa diselesaikan selama 15 menit. Nah, sisanya yang 15 menit itu dipakai untuk kegiatan nantinya, belanjanya, makannya, sarapannya. Karena kalau mereka enggak sarapan juga, saya khawatir mereka eh, mengalami sakit atau gimana. Karena sering juga sih siswa kami itu ketika tidak sarapan itu banyak yang kami larikan ke
bukan banyak sih, ada beberapa yang kami larikan ke rumah puskesmas terdekat. Itu salah satu yang kami khawatirkan sehingga kami harus Oh, meluangkan waktu untuk memberikan mereka kesempatan untuk sarapan. Begitu, Bun. iya, betul. Ya karena sarapan itu sangat penting ya Pak ya untuk menunjang proses pembelajaran baik siswanya ataupun gurunya harus tetap sarapan supaya tetap semangat dalam mengajar dan juga tetap dalam belajar begitu Pak Yusni ya. Jadi yang kedua itu adalah kegiatan pembiasaan itu tepat waktu begitu ya Pak ya, dari mulai persiapannya, kemudian pelaksanaan, dan ketika pada saat akhirnya juga tidak boleh terlalu mepet supaya siswa ada kesempatan untuk sarapan gitu Pak Yusni ya. Ya. Tapi apa namanya? Untuk mengubah kebiasaan tersebut, kami di sekolah juga enggak begitu harus tak kita potong kebiasaannya tersebut. Jadi maunya kita membiasakannya sedikit demi sedikit. Mungkin kita mundur lagi dari jam 7 tadi kan kita mundur 5 menit, mundur lagi ke 10 Ya, menit, baru kita akan mencapai mundur ke 15 menit. Kalau kita mundur langsung ke 15 menit, otomatis enggak akan bisa efektif karena kita tidak membiasakan mereka sedikit demi sedikit, step by step. iya. Berarti secara perlahan-lahan untuk mulai pembiasaan tersebut ya Pak, tidak bisa langsung secara instan ya Pak Yusni ya. Ya, karena kan kita tahu kalau merubah karakter itu kan harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, Iya betul Pak, betul. Betul sekali Pak Yus. Saya setuju sekali dengan Pak Yusni ini. Tidak gampang memang. Jadi memang harus butuh ini ya Pak ya, step by step, langkah demi ya. langkah, sedikit demi sedikit. Oke Pak Yus. Jadi sekarang kira-kira menurut Pak Yusni, kapan Pak Yusni akan mulai melakukan rencana aksi ini? Yang pertama itu kan yang menjadi teladan, kemudian untuk kegiatan pembiasaan, mulai untuk secara perlahan-perlahan, itu akan mulai waktunya dipercepat dari 5 menit, kemudian 10 menit atau 15 menit. Kira-kira rencana aksinya ini kapan Pak akan mulai dilaksanakan, Pak Yusni? Nah, rencana aksinya ini saya rencananya sehabis semester ini. Kalau misalnya kita mengerjakannya pada saat kegiatan semester, kayaknya tidak mungkin karena mereka harus ujian di sana. Nah, kegiatan ini eh, apa namanya? Kegiatan imtak ini kita akan undur 5 menit, 10 menit ke 15 menit ini kita akan coba membiasakannya pada saat eh, jeda waktu antara setelah semester dengan pembagian raport. Di waktu-waktu kelas meeting lah. Oke. Sehingga kayaknya ini adalah waktu yang cukup efektif untuk kita memulai kegiatan tersebut, untuk membiasakan mereka. Baik, berarti rencana aksinya akan dimulai pada saat setelah ujian semester gitu ya Pak Yusni ya? Iya, betul. Setelah ujian semester. Gitu. Setelah ujian semester biar lebih gampang lagi kalau semesteran juga sudah tidak ada kegiatan pembiasaan ya Pak ya. Jadi tidak bisa Ya. langsung diterapkan ya Pak Yusni ya. Kemudian Pak Yus, eh, apa komitmen Pak Yusni terhadap rencana aksi yang akan Pak Yusni lakukan? Jadi komitmen saya ya, saya harus berkoordinasi lagi dengan teman-teman yang terutama yang membina kegiatan intak tersebut karena saya berkolaborasi untuk kegiatan imtak tersebut hanya beberapa orang sih, karena terus terang saya tidak dapat dukungan penuh dari teman-teman yang lain, hanya beberapa orang, sekitar 3 orang ya untuk kegiatan imtak tersebut. Saya dan teman-teman itu sudah mulai ada di sekolah sekitar jam setengah 7, sedangkan yang lain di atas jam 7 sehingga saya tidak bisa berkolaborasi dengan mereka yang di atas jam 7 ya dengan cara mengajak teman yang
sedikit dulu lah. Nanti kita ajak teman-teman yang lain. Mungkin seperti Iya, itu caranya. iya, baik. Berarti Pak Yusri berkomitmen untuk mengajak berkolaborasi beberapa rekan sejawat terlebih dahulu, Bapak ya, untuk menjadi role modelnya tadi, Iya, menjadi contoh teladan, kemudian Pak Yusri dan rekan-rekan tadi itu berkolaborasi untuk membuat pembiasaan itu menjadi lebih sedikit demi sedikit lebih cepat begitu Pak Yusri ya. iya betul, betul. Oke, baik. Ini untuk yang terakhir, Pak Yus. Eh, Nah, Kira-kira ada bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching kita pada sore hari ini? Apakah ada tindak lanjutnya dari hasil coaching kita pada sore ini? tindak lanjut yang gimana maksudnya Bu Indri? Tindak lanjutnya mungkin Pak Yus akan segera berkoordinasi setelah coaching dilaksanakan. Pak Yus akan mulai menerapkannya setelah semester depan atau segera berkoordinasi dengan teman-temannya. Atau seperti Oh apa, Pak iya. Yus? Eh, di sana kan ada beberapa satu orang guru yang sudah lulus di angkatan 10 CGP. Mungkin dia akan saya ajak untuk berkoordinasi dengan hal mereka bukan mereka ya, beliau. Beliau akan saya ajak untuk berkoordinasi tentang hal tersebut dan nanti juga saya akan minta dukungan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakannya. Karena kan kita di eh, sebagai bawahan juga harus berkoordinasi dengan atasan kami di satuan pendidikan tersebut. Baik. Terima kasih Pak Yus untuk sesi coaching kita yang cukup singkat pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada Pak Yus nih. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama Pak.